Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan HK dengan NPM 2321010038. Di sini saya akan membuat video terkait penjelasan materi hukum perdata internasional dari bab 8 hingga bab 13 untuk memenuhi tugas UAS. Baiklah, mungkin langsung saja kita masuk. Yang pertama itu bab 8, yaitu penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum adalah tindakan seorang yang dengan sengaja mengubah keadaan atau menciptakan hubungan tertentu agar dapat menghindari berlakunya hukum yang seharusnya berlaku. Tujuannya adalah memperoleh keuntungan atau menghindari kekuatan hukum yang dianggap merugikan. Sebagai contoh, seorang berpindah kewarganegaraan hanya untuk menghindari aturan waris di negara asalnya. Secara formal, tindakannya mungkin sah, tetapi jika terbukti dilakukan semata-mata untuk menghindari hukum tertentu, maka dapat dianggap sebagai penyelundupan hukum. Dalam hukum perdata internasional, penyelundupan hukum tidak dibenarkan karena bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Akibatnya, pengadilan dapat mengabaikan tindakan tersebut dan tetap menerapkan hukum yang seharusnya berlaku. Selanjutnya yaitu bab ke-9, yaitu tentang hukum yang berlaku dalam kontrak dagang internasional. Dalam transaksi bisnis antar negara, sering muncul pertanyaan, hukum negara mana yang akan digunakan jika terjadi sengketa? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Pertama adalah pilihan hukum atau choice of law. Ini adalah prinsip pertama, yaitu para pihak dalam kontrak bebas menentukan hukum yang akan mengatur hubungan mereka. Misalnya, perusahaan Indonesia dan Jepang dapat sepakat menggunakan hukum Singapura dalam kontraknya. Selain itu, terdapat konsep atau prinsip lex mercatoria, yaitu prinsip-prinsip dan kebiasaan perdagangan internasional yang diakui secara luas oleh pelaku bisnis dunia. Ada juga lex loci contractus, yaitu hukum yang berlaku berdasarkan tempat kontrak dibuat. Kemudian terdapat mailbox theory, yaitu teori yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap lahir pada saat penerimaan penawaran dikirimkan kepada pihak yang menawarkan. Sedangkan lex loci solutionis adalah hukum tempat kontrak dilaksanakan atau dipenuhi. Semua prinsip ini digunakan untuk menentukan hukum yang paling tepat dalam hubungan bisnis internasional. Selanjutnya itu bab 10 tentang perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata internasional. Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks internasional, persoalan menjadi lebih rumit karena peristiwa dapat melibatkan beberapa negara sekaligus. Untuk menentukan hukum yang digunakan dikenal prinsip lex loci delicti commissis, yaitu hukum tempat terjadinya perbuatan melawan hukum. Sebagai contoh, seorang warga negara Indonesia mengalami kecelakaan akibat kelalaian perusahaan asing di Malaysia, maka hukum Malaysia pada umumnya menjadi dasar penyelesaian perkara tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu bab 11 tentang asas-asas HPI, tentang hukum benda dan keluarga. Dalam hukum benda dikenal prinsip lex rei citae, yaitu hukum tempat benda berada. Artinya, status dan hak atas suatu benda akan ditentukan oleh hukum negara tempat benda tersebut berada. Misalnya, sebidang tanah yang berada di Indonesia tetap tunduk pada hukum Indonesia meskipun pemiliknya adalah warga negara asing. Selain itu, dibahas pula mengenai lembaga jaminan seperti gadai, fiducia, hipotek, dan hak tanggungan. Dalam hukum keluarga, HPI mengatur persoalan perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, serta adopsi yang melibatkan unsur asing. Penentuan hukum yang berlaku dapat didasarkan pada kewarganegaraan, domisili, atau tempat dilangsungkannya perkawinan. Dengan demikian, konflik hukum antar negara dapat diselesaikan secara lebih teratur. Selanjutnya itu bab 12 tentang jurisdiksi pengadilan dan arbitrase. Jurisdiksi adalah kewenangan suatu pengadilan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Dalam HPI, persoalan ini sangat penting karena para pihak sering berasal dari negara yang berbeda.
Ada beberapa jenis jurisdiksi. Pertama, in personam, yaitu kewenangan terhadap seorang atau subjek hukum. Kedua, in rem, yaitu kewenangan terhadap benda yang menjadi objek sengketa. Ketiga, quasi in rem, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan harta benda milik pihak yang bersengketa. Selain itu, dikenal pula kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut menentukan lembaga mana yang berwenang mengadili suatu perkara, sedangkan kompetensi relatif menentukan pengadilan wilayah mana yang berhak memeriksa perkara tersebut. Dalam konteks internasional, para pihak juga dapat membuat pilihan forum, yaitu kesepakatan mengenai tempat penyelesaian sengketa, apakah melalui pengadilan atau arbitrase. Arbitrase sendiri sering dipilih karena prosesnya lebih cepat, rahasia dan fleksibel dibandingkan pengadilan biasa. Lalu bab yang terakhir, bab 13, yaitu tentang pemakaian hukum asing. Dalam perkara HPI, seringkali hakim harus menggunakan hukum asing karena kaidah HPI menunjuk kepada hukum negara lain. Namun, penggunaan hukum asing tetap memiliki batas. Hukum tersebut tidak dapat diterapkan apabila bertentangan dengan ketertiban umum dan prinsip-prinsip dasar hukum nasional Indonesia. Ini juga membahas pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia, pengakuan putusan kepalitan asing, dan pengakuan putusan arbitrase asing. Hal ini penting karena dalam era globalisasi, sengketa bisnis maupun perdata sering melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara, sehingga diperlakukan mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan lintas negara. Baiklah, mungkin itu tadi penjelasan terkait materi dari bab 8 hingga bab 13. Jadi kesimpulannya adalah hukum perdata Indonesia membahas hukum perdata internasional, membahas bagaimana hukum menentukan aturan berlaku ketika suatu hubungan hukum melibatkan unsur asing, mulai dari penyelundupan hukum, kontrak dagang internasional, perbuatan melawan hukum, hukum benda dan keluarga, jurisdiksi pengadilan dan arbitrase, hingga penggunaan hukum asing dalam penyelesaian sengketa internasional. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan kepada para penonton video. Mungkin saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.